Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Anwar, dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu ilmu uslub dan hubungan ilmu uslub dengan ilmu bayan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan materi tersebut, materi ilmu uslub dan hubungan ilmu uslub dengan ilmu bayan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu semantik atau dalam bahasa Arab yaitu ilmu dilalah. Nah, ilmu semantik atau ilmu ad-dalalah merupakan salah satu bagian dari tata bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, dan semantik. Nah, semantik diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari makna. Nah, dalam bahasa Arab, ilmu ad-dalalah terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan ad-dalalah. Ilmu yang berarti pengetahuan dan ad-dalalah yang berarti petunjuk atau makna. Jadi, ilmu ad-dalalah menurut bahasa adalah ilmu pengetahuan tentang makna. Nah, secara terminologi, ilmu dalalah sebagai salah satu cabang ilmu linguistik yang telah berdiri sendiri adalah ilmu yang mempelajari makna suatu bahasa, baik pada tatanan mufradat atau kosakata maupun pada tatanan tarakib atau struktur. Dalalah atau dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu yang lain. Di dalam ilmu ad-dalalah ada juga ilmu al-rumus atau semiotik yang mempelajari tanda secara umum, baik terkait dengan bahasa atau non-bahasa. Sementara ilmu ad-dalalah mengkaji masalah tanda dalam bahasa. Dalam sistem semiotik, bahasa dibedakan ke dalam 3 komponen, yaitu yang pertama ada sintaksis. Nah, sintaksis ini terkait dengan lambang dan bentuk hubungan. Dan yang kedua semantik. Semantik terkait dengan hubungan antar lambang dan dunia luar yang diacunya. Yang ketiga ada pragmatik, terkait dengan hubungan antara pemakai bahasa dengan lambang dan pemakainya. Nah, kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebut kedua kalinya disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hikim. Secara terminologis, ilmu ad-dalalah sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu al-lughah yang berdiri sendiri, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makna suatu bahasa, baik pada tataran mufradat atau kosakata maupun pada tataran tarakib atau struktur. Nah, kata semantik ini dalam bahasa Indonesia semula berasal dari bahasa Yunani yang yaitu sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semeino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata sema itu adalah tanda linguistik, seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu yang terdiri dari pertama komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa, dan yang kedua komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Nah, kedua komponen ini adalah merupakan tanda dan lambang, sedangkan yang ditandai atau yang dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Seperti halnya bunyi dan tata bahasa, komponen makna dalam hal ini juga menduduki tingkatan tertentu. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan umum mengenai apa itu ilmu semantik atau ilmu ad-dalalah. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang tadi saya sebutkan di awal video ini, yaitu materi mengenai apa itu ilmu uslub dan hubungan ilmu uslub dengan ilmu al-bayan.
Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui mengenai istilah uslub ini sendiri. Nah, menurut Muhammad Abdullah Jabbar, uslub merupakan bagian dari kajian bahasa, sehingga di Eropa uslub memiliki beberapa nama. Uslub disebut stylistik dalam bahasa Inggris, la stylistique dalam bahasa Prancis, die stylistik dalam bahasa Jerman, dan ilmu al-uslub atau al-uslubiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, uslub berasal dari kata salaba yaslubu salban, yang berarti merampas, merampok, dan mengupas. Kemudian terbentuklah kata uslub yang berarti jalan. Di dunia barat, uslub dikenal dengan istilah stilistika. Kata style atau bahasa Inggris ini berasal dari kata stylus atau Latin, yaitu alat tulis berujung tajam di atas lempengan lilin. Dalam bahasa Indonesia, uslub disebut dengan gaya bahasa. Artinya, seseorang menggunakan kekayaan bahasanya ketika berbicara atau menulis, baik dalam penulisan sastra maupun penulisan kebahasaan atau linguistik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui istilah-istilah uslub itu, uslub akan saya bahas definisinya atau pengertiannya secara etimologis. Nah, uslub secara etimologis yaitu metode atau cara atau mazhab. Nah, dalam pengertian umumnya, uslub adalah cara menulis, memilih dan menyusun kata untuk mengungkap makna tertentu sehingga mempunyai tujuan dan pengaruh yang jelas. Stilistika atau stilistik adalah ilmu tentang gaya, sedangkan stil atau style secara umum adalah cara yang khas. Bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat dicapai secara maksimal. Adapun uslub secara terminologi. Uslub secara terminologi juga diartikan sebagai cara membedakan antara ucapan, pengucapan, atau isi dan bentuk. Ali Al-Jarim dan Mustafa Utsman mendefinisikan uslub sebagai makna yang terkandung dalam kata-kata yang dirangkai sedemikian rupa agar lebih cepat mencapai target frase yang diinginkan dan lebih cepat menyentuh jiwa penerima pesan. Menurut Leach dan Schwartz, style adalah cara penggunaan bahasa oleh pengarang tertentu dan untuk tujuan tertentu. Nah, dari beberapa definisi uslub yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa uslub adalah metode yang dipilih oleh penutur atau penulis dalam merangkai kata untuk mengungkapkan pikiran, maksud, dan makna kalimat sehingga dapat mencapai sasaran kalimat yang dimaksudkan. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai ilmu uslub itu adalah muatan-muatan uslub. Nah, uslub yang efektif adalah uslub yang fasih dan sesuai dengan aspek situasi kebahasaan, yaitu adanya tujuan, mutakalim dan mukhatab, dan uslub yang disampaikan oleh mutakalim sesuai dengan tempat dan waktu tuturan, sedangkan uslub yang tidak memiliki muatan-muatan tersebut disebut uslub yang tidak efektif. Ketiga kriteria tersebut sebaiknya diperhatikan pula oleh pembaca atau pendengar, misalnya dalam uslub sehari-hari. Contohnya itu as-sa'atul an, ats-tsalatsatu wan-nisf. Uslub tersebut dalam makom tertentu bisa jadi tidak dimaksudkan sebagai pemberitahuan bahwa sekarang pukul 15.30, tetapi dimaksudkan sesuai dengan situasi dan kondisi seperti berikut. Jika dikatakan oleh seseorang ustaz kepada muazin menjelang datangnya waktu asar, maka kalimat tersebut bermakna meminta muazin untuk segera berazan. Yang kedua atau B, jika dikatakan oleh seorang pegawai kantor kepada temannya yang masih sibuk bekerja, maka bertujuan mengingatkan bahwa waktu bekerja telah usai atau mengajak temannya untuk pulang bersama-sama sesuai dengan janji yang telah dibuat sebelumnya.
Nah, adapun ruang lingkup kajian uslub atau stilistika ini, yaitu berbagai pakar sastra telah mengurai ruang lingkup uslub. Pradopo mengurai ruang lingkup uslub, yaitu aspek-aspek bahasa yang ditelaah dalam uslub meliputi intonasi, bunyi, kata, dan kalimat, sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Sujiman menguraikan pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang digunakan pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Style dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa, maka gaya bahasa mencakup diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, majas dan citra, pola rima, makna yang digunakan seorang sastrawan atau yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengetahui apa sih pembagian uslub ini. Dalam beberapa pandangan, pembagian uslub ini menurut Abbas 1997 uslub dibagi menjadi 3, yaitu uslub kitabi, uslub ilmi, dan uslub adabi. Dan menurut Triningsih 2009 dan Muzaki 2017, uslub dibagi menjadi 2, yaitu gaya bahasa retorika atau uslub kitabi dan gaya bahasa kiasan atau uslub adabi. Langsung saja teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa retorika atau al-uslub al-kitabi. Nah, dalam al-uslub al-kitabi ini ada beberapa jenis di dalamnya, yaitu yang pertama ada anostrof. Nah, anostrof ini yaitu gaya retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-taqdim wa al-takhir. Contohnya itu walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Imran. Susunan asli dari kalimat berwarna merah adalah dapat kita lihat dalam slide, yaitu walillahi mulkus samawati wal ard, atau susunan mubtada khabarnya. Namun dalam ayat tersebut dibalik, khabarnya didahulukan dan mubtadanya diakhirkan menjadi lillahi mulkus samawati, karena ada tujuan yang dikhususkan atau mengkhususkan. Nah, jenis yang kedua ada apostrof. Nah, apostrof ini gaya yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada sesuatu yang hadir. Cara ini sering digunakan oleh kreator. Contohnya dapat kita lihat pada slide di atas, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229 yang berarti tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya atau suami dan istri khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, klausa pertama merah menggunakan fa'il, yaitu dengan domir mukhatab, tetapi justru pada klausa kedua yang biru menggunakan fa'il dengan domir ghaib, tertuju pada suami dan istri. Di sini ada upaya pengalihan atau mengalihkan subjek dari mukhatab ke ghaib. Nah, adapun jenis yang ketiga yaitu eufemismus atau kinayah. Nah, gaya bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan tidak menyinggung perasaan atau ungkapan-ungkapan halus untuk menggantikan ucapan yang menghina atau tidak menyenangkan. Contohnya itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berarti, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamum kamu dengan tanah yang baik atau suci. Secara leksikal, kata lamastum berarti saling menyentuh, di mana hal ini menjadi kiasan dari kata bersetubuh atau jima,
yang jika disandingkan dengan kata al-nisa bermakna bersetubuh. Maka dalam Al-Quran menggunakan kinayah untuk memperhalus ungkapan kasar tersebut. Nah, yang keempat yaitu hiperbola atau taukid. Gaya bahasa yang mengandung pernyataan berlebih-lebihan dengan membesar-besarkan sesuatu. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 15. Kemudian sudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Nah, sebenarnya untuk menjelaskan kamu sekalian akan mati sudah dapat dipahami, namun untuk dapat menekankan kata mati tersebut maka dihubungkan dengan kata mayyitun sebagai peringatan keras kepada manusia bahwa peristiwa kematian itu pasti terjadi. Nah, kita masuk pada gaya bahasa kiasan atau al-uslub adabi. Nah, pada gaya bahasa kiasan ini ada beberapa poin, diantaranya itu ada simile atau persamaan, perbandingan yang bersifat eksplisit yang dimaksudkan untuk langsung menyatakan sesuatu yang sama dengan hal lain. Contohnya pada Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Nah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Merepresentasikan atau mempersamakan peristiwa pada hari kiamat seperti manusia disamakan atau direpresentasikan dengan kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung disamakan atau dipresentasikan dengan bulu yang dihamburkan. Adapun poin yang kedua ada metafora. Nah, gaya bahasa yang satu ini yaitu gaya bahasa yang menganalogikan sesuatu secara langsung dalam bentuk yang singkat. Contohnya yaitu bahwasanya orang-orang yang berjanji setiap kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksud dari tangan Allah adalah kekuasaannya karena Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya. Nah, yang ketiga atau poin ketiga ada sinekdek. Disebut juga dengan gaya bahasa figuratif adalah menggunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau pars pro toto, atau sebaliknya menggunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian atau totem pro part. Contoh yaitu seperti PPT dalam slide ini, yaitu yang artinya mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Nah, kata ashabi berarti jari-jari yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebagian jari saja, bukan keseluruhannya, karena tidak mungkin keseluruhan jari dapat dimasukkan secara bersamaan dalam lubang telinga dan tentunya hanya sebagian jari saja. Nah, adapun poin yang keempat ada personifikasi. Nah, dalam bahasa Indonesia ini biasanya disebut dengan personifikasi. Nah, dalam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat manusia. Contohnya itu dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit atau hujan berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan. Bumi itu bukan manusia tetapi disifati seperti manusia dengan menggunakan kata sifat yaitu menelan. Begitu juga langit juga bukan manusia tetapi disifati seperti manusia dengan menggunakan kata sifat yaitu berhentilah. Nah, intinya pada gaya bahasa personifikasi ini yaitu gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat seperti sifat yang ada pada manusia.
Ya, selanjutnya itu jenis yang kelima ada hiperlase. Nah, gaya bahasa yang menyatakan bahwa sebuah kata tertentu dipergunakan untuk menjelaskan sebuah kata yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain atau meminjam istilah lain. Contohnya itu pada kalimat di atas yang artinya dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Nah, kata ista'la atau menyala semestinya dipergunakan untuk api, akan tetapi pada ayat ini disandingkan dengan al-ra's yang berarti rambut dan kata syaiba yang berarti uban, maka kata ra'su atau kepala meminjam istilah ishta'ala atau menyala yang biasanya digunakan untuk api, namun justru digambarkan sebagai uban yang menyala di kepala. Maksudnya itu adalah mulai tumbuh. Nah, adapun jenis yang keenam ada sarkasme. Nah, sarkasme ini adalah gaya bahasa yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud tertentu dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-kata atau kebalikan dari eufemismus. Nah, contohnya dapat kita lihat dalam slide yang artinya sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa. Nah, menggunakan makna kasar untuk memberikan pelajaran seperti pada kata ad-dawab, makna referensialnya adalah hewan melata, sedangkan dalam ayat ini ditujukan untuk manusia, sehingga manusia yang tidak mendengarkan dan tidak berani mengungkapkan kebenaran adalah lebih jelek daripada hewan melata. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai ilmu uslub. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sedikit kepada teman-teman sekalian mengenai ilmu uslub secara umumnya, pembagiannya dan definisinya dan menurut para ahli. Nah, lanjut kemudian pada materi ini yaitu hubungan antara ilmu uslub dengan ilmu bayan. Nah, kita ketahui bersama bahwa ilmu bayan ini adalah bagian dari balaghah. Nah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ilmu bayan. Nah, ilmu bayan ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kias atau kiasan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti antara lain ada 3, yaitu yang pertama ada perbandingan, persamaan, dan ibarat. Yang kedua ada sindiran, dan yang ketiga ada analogi. Nah, jadi uslub atau gaya bahasa kiasan yang dibahas dalam ilmu bayan pada dasarnya dibentuk berdasarkan perbandingan dengan analogi, yakni membandingkan suatu benda atau suatu keadaan dengan benda atau keadaan lain. Nah, karena keduanya memiliki hubungan kesamaan atau hubungan lain seperti hubungan sebab akibat, hubungan tempat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan arti bayan itu sendiri yaitu mengungkapkan atau menjelaskan. Nah, itulah tadi hubungan yang saya sebutkan, yaitu seperti hubungan sebab akibat dan hubungan tempat. Nah, dalam al-bayan ini yaitu pengertiannya mengungkapkan atau menjelaskan, sedangkan ilmu uslub ini yaitu gaya bahasa. Nah, maksudnya di sini menjelaskan satu makna dengan berbagai ungkapan atau berbagai uslub atau gaya bahasa. Apakah uslub atau at-tashbih atau perumpamaan, atau dengan uslub al-isti'arah, metafora, personifikasi, dan lain-lain, atau dengan uslub kiasan lainnya, tergantung kepada situasi dan kondisi. Nah, sedangkan al-bayan ini ialah ilmu untuk mengetahui tentang cara mendatangkan suatu pengertian yang ditunjukkan atasnya dengan perkataan yang mutabaqah atau sesuai dengan muqtadal halnya dan dengan susunan yang berbeda-beda dalam menjelaskan dilalahnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu uslub ini yaitu gaya bahasa, sedangkan ilmu bayan ini yaitu yang artinya mengungkapkan dan menjelaskan. Nah, ilmu bayan ini
yang mengungkapkan atau menjelaskan kepada ilmu uslub ini, karena ilmu uslub ini yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini diungkapkan atau dijelaskan menggunakan ilmu bayan. Nah, seperti contohnya ini kedua ilmu ini saling berhubungan, karena yang ilmu al-bayan ini bagaikan dia sebagai pisau bedah ilmu uslub ini. Mungkin secara bahasa saya sendiri seperti itu, karena di mana gaya bahasa ini dibedah atau diungkapkan atau dijelaskan menggunakan ilmu bayan ini. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai hubungan ilmu bayan dan ilmu uslub. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang telah menonton video ini. Syukran fi hadhil fursah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.